namanya konsep kan yang akan disampaikan. Bahan utama untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Jadi saya berharap dari konsep EBN ini, apa itu definisinya, dan kalian harus nanti di akhir ini bisa paham kenapa sih perlu EBN atau EBP, gimana sejarah singkatnya, kemudian dan diakhiri nanti bagaimana langkah-langkah dalam EBN, yang pada akhirnya nanti setelah selesai pemberian konsep-konsep atau teori, kalian akan praktek dan kalian bisa menerapkannya nanti di praktek. Jadi diawali dengan pemahaman dari konsep EBN sendiri. Gitu ya. Saya minta mudah-mudahan saya tidak terstimulasi lagi marah ke kelompok ini, karena benar-benar apa yang saya tanya tidak ada yang mau jawab, bukan tidak bisa jawab, tidak mau jawab. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Ibu. Ini artinya kalau kalian punya telinga, ada orang bertanya, telinganya mendengar, terus kalian jawab. Nah, kelas yang tadi tuh enggak, telinganya nggak tahu ditaruh di mana. Jadi saya tanya, nggak ada yang jawab sama sekali. Nah, itu menstimulasi orang untuk membuat tidak nyaman dalam situasi perkuliahan atau diskusi dengan Zoom meeting. Jadi tolong semua panca indera dikerahkan untuk konsentrasi sekejap saja untuk mendengarkan dan berdiskusi, saling aktif. Setiap materi yang diberikan, materi apa saja yang diberikan pada perkuliahan, itu kalian harus ambil bagian. Jadi jangan diam, kalau ditanya terus diam. Orang yang diam itu apakah dia tidak mengerti, apakah dia bodoh, apakah dia tidak peduli. Dan itu pada akhirnya nanti sikap yang akan terbentuk ya jadi kurang bagus. Tapi kalau perkuliahan semua panca indera itu dihadirkan untuk mendengarkan, untuk menghayati, kemudian untuk mencatat, kemudian untuk bertanya, kalau ada yang tidak paham, itu pasti hasilnya akan berbeda. Ya, jadi diharapkan kalian yang masih semester 4, ini masih semester baru, dan semester 4 ini adalah akhir dari masa transisi perkuliahan seseorang. Semester 1-2 itu adalah masa adaptasi, semester 3 dan 4 itu adalah masa udah tahu, pengen coba-coba, pengen nakal tuh di semester 3-4. Tapi tidak apa-apa, itu sesuai dengan tumbuh kembang seorang remaja mau ke dewasa muda. Tapi tolong untuk kenakalannya itu lebih arahkan ke kenakalan yang kreatif. Ya, yang justru itu bisa menambah kompetensi kalian di luar kompetensi akademik ya. Jadi sikap dan perilaku itu kan tetap harus kalian asah, dan juga kalian harus selalu mengasah supaya terbentuk personal branding yang bagus. Semoga kalian paham ya apa itu personal branding ya. Personal branding itu harus dibangun. Jadi kalau kita anaknya rajin, kita anaknya patuh, kita anaknya cepat tanggap, cepat respon, itu merupakan komponen-komponen untuk membuat personal branding itu positif atau bagus. Dimanapun kita berada, kalau orang menyebutkan nama kita, sudah ada di dalam pikiran seseorang itu kerjanya cepat, responnya cepat. Itu harus ada branding, komponen branding yang kalian miliki. Waktu kalian masih panjang, jadi masih cukup waktu nanti untuk menyiapkan diri. Kalian ini kan angkatan 2022 berarti ya. RKI angkatan 2022 ini masih sama dengan RKI sebelumnya. Kalian dituntut untuk punya kemampuan tambahan, yaitu bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, di samping bahasa asing lainnya. Apakah bahasa Jepang, apakah bahasa Jerman, ataukah bahasa Arab, yang setelah kalian lulus nanti, kalian diminta untuk bisa atau mau bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri itu banyak orang-orang yang mempunyai harapan ya, bisa bekerja di luar negeri. Kalau menurut para alumni yang sudah bekerja di luar negeri itu beda. Antara perawat sama dosen itu setara.
Jadi mereka bisa saling menghargai, tidak atas bawah perannya ya, tapi setara. Kemudian dari segi salary-nya dibandingkan di sini, di sana lebih besar. Untuk pengalaman, mungkin alangkah baiknya kalian sudah mulai menanamkan diri, walaupun misalnya saat ini orang tua tidak setuju kalian keluar negeri, tidak apa-apa. Tapi kalau kemampuan kalian asah untuk keluar negeri, itu artinya kalian sudah menyiapkan diri kalian siap untuk mengikuti globalisasi. Ya, tidak harus keluar negeri, seandainya nanti harus bekerja di dalam negeri, tapi kalian bekerja di rumah sakit internasional, itu pun akan menjadi catatan penting buat institusi untuk program RKI. Nah, untuk RKI yang akan masuk di tahun 2023, itu udah kena pilot project. Kelasnya kelas Jerman. Sudah pasti dia kalau nanti prosesnya bagus, dia akan ke Jerman. Yang periode 2023. Tapi kalau kalian kan tidak. Tapi jangan khawatir. Kalau nanti kalian mengikuti setelah lulus di wisuda, setelah lulus dapat Serkom, urus STR, kemudian kalian ikut kursus bahasa Jerman selama 10 bulan, itu jaminannya agak besar ya untuk kalian bisa tembus ujian di sana. Karena yang diminta oleh negara asing itu adalah bahasa yang terintegrasi di dalam kurikulum. Kalau kalian kan bahasanya belum banyak ya. Kalau yang nanti angkatan 2023 ini bahasa Jermannya ada 18 SKS untuk belajar bahasa Jerman. Nah, saya harus menyampaikan ini ke kalian semua karena sekarang semua mahasiswa bukan hanya di Poltekkes Jakarta 3, tapi seluruh Poltekkes sedang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar negeri dari informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita bisa mengisi pasar itu, ya untuk kesejahteraan kalian sendiri dan keluarga nanti yang akan merasakan. Ya, kalau institusi hanya menghantarkan saja, mempersiapkan saja. Jadi laboratorium yang ada di kita coba manfaatkan oleh kalian untuk mengasah TOEFL. TOEFL kalian itu minimal harus 500 atau 550. Untuk saat ini masih ada yang di bawah 450, mungkin tidak apa-apa, masih ada waktu, kalian bisa latihan. Jadi jangan terpaku dengan pelajaran yang diberikan oleh kami. Tapi pelajaran diberikan oleh kami cepat-cepat, disimaknya cepat-cepat, dibuatnya cepat-cepat, dipahaminya cepat-cepat, sisihkan waktu untuk belajar bahasa. Ya, ini yang akan membawa kesuksesan kalian nanti di tahun terakhir kalian mengikuti program pembelajaran di sini. Tolong ini jadi catatan untuk kalian ya. Kalau masalah substansi seperti sekarang konsep EBN, ya kita belajar sama-sama. Habis itu kalian mau di mana saja, kapan saja harus baca. Jadi pada saat kita ketemu di Zoom meeting atau pada saat kita ketemu di kelas itu sifatnya hanya tinggal klarifikasi. Nah, untuk bisa mengklarifikasi sesuatu, kuncinya adalah baca duluan. Kalau misalnya kelompok mau presentasi, meminta dong itunya apa namanya makalahnya biar gue baca. Dibaca itu bukan untuk nyerang, tapi untuk menanyakan hal yang belum kalian pahami supaya bisa terjadi diskusi dan masing-masing bisa saling paham isi dari materi yang didiskusikan. Itu ya, paham nggak apa yang saya sampaikan? Izin menjawab Ibu, paham Ibu. Laki-lakinya di sini ada berapa sih? Satu orang doang, Ibu. Oh, kamu doang, Zaki doang. Iya, Ibu, satu lagi udah keluar. Siapa? Atas nama Evan Skizito. Oh iya, cuman tadinya 2 ya? Iya, Ibu. Ya udah, nggak apa-apa lah. Walaupun 1, kamu harus bertahan ya. Atau mau keluar juga? Sayang duitnya. Jangan ya. Itu luar negeri udah di depan mata. Jadi kamu upayakan, perawat itu harganya mahal kalau di luar negeri. Karena orang luar negeri itu sangat suka dengan performance cara pelayanan perawat dari Indonesia. Jadi kalau kalian bisa mewujudkan itu,
setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa. Terus pulang lagi ke Indonesia tidak apa-apa. Tapi pulang dari sana kalian bisa membahagiakan orang tua kalian. Misalnya sekarang kuliah susah banget untuk bayar tepat waktu UKT-nya. Ya nanti kalian harus balas budi orang tua. Di sana gajinya 20 juta. Atau mungkin nanti kalau pas zamannya kalian bisa 25 juta. Kemudian akomodasi juga di sana ada yang difasilitasi, ada yang enggak. Tapi dengan biaya 20 atau 25 juta, setiap bulan kalian bisa ngasih ke orang tua 5 sampai 10 juta, betapa bahagianya orang tua kalian. Ya. Jadi target kalian itu keluar negeri. Sekarang Jerman lagi butuh 3.000 orang perawat. Dan sekarang saingannya banyak. Ya, Poltekkes seluruh Indonesia bersiap-siap menggembleng mahasiswanya untuk bisa diterima di sana pada saat sudah lulus. Jadi gajinya itu memang gaji yang bukan menggiurkan ya, tapinya bisa sepadan apa yang dilakukan oleh perawat dalam melayani pasien. Ya, oke Jaki, kamu walaupun sendiri Jerman ya targetnya ya. Ya, kelompok 1 silakan untuk presentasi. Siapa? Itunya langsung. Apa namanya? Moderatornya langsung dari kelompok 1 atau dari yang lain? Izin menjawab Ibu dari luar Ibu, yaitu Salwa. Ya, oke, silakan. Dari kelompok mungkin bisa langsung mulai share screen. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mrs. Pramita Iriana, SKPM Biomed, as a lecturer of this subject or evidence-based nursing subject, and all my friends whom I love and whom I respect. Good afternoon, everyone. Welcome to today's presentation. I am Salwa Putri Afifah, and I'll be the moderator. So today, the first group of evidence-based nursing from second RKI will be present about the concept of evidence-based practice. So the material that will be delivered to you all is start from the definition, history, component, benefit, until the ethic, principle, law, perspective, and culture of evidence-based practice. Next. But before we begin the presentation, I would like to introduce you the presenters or the member from the first group. There are Aisyah Arifah Sabrina, Anissa Amalia, Bintang Eko Bawono, Faisa Salma Weka, Hilda Silvi Widiana, Nolasa Putri, and Putri Nurdiani. Without further ado, the member from the first group, you can start your presentation. Thank you, Salwa. So the content of our presentation include 5W1H. First is what? We will explanation about first is definition, component, benefit, and learning levels of evidence-based practice. Second is who. EBP's involvement and goals are for health workers and college students. Yang terlibat dalam evidence-based practice ini tentunya seluruh tenaga kesehatan dan juga kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa keperawatan. Next. Third is when, menurut Melin dan Feyenoord Overholt, mereka mengkonseptualisasikan bahwa EBP itu sebagai metode yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan kualitas perawatan yang maksimal. Pada saat kapan? Yaitu pada saat kita menangani tuntutan pasien dan keluarganya. Selanjutnya adalah why. Mengapa EBP ini harus digunakan pada praktik keperawatan? Karena praktik keperawatan ini setiap kurun waktu tertentu harus melakukan perubahan untuk menyesuaikan sesuai keadaan. Karena praktik keperawatan ini harus sejalan dengan perkembangan zaman, tentunya dengan bukti-bukti yang terbaik terkait hasil penelitian-penelitian. Next. The last, we will explanation about how, yaitu first, model of evidence-based nursing, best practice, ada Johns Hopkins evidence-based practice model, IOWA model, and the last is Roseworm and Larabe model.
Selanjutnya ada etik, principle, and law culture perspective in EBP. The last is step of evidence-based practice. Next. Okay, the first is definition evidence-based practice and evidence-based nursing. Next. Evidence-based practice, ABP, is the careful use of the best current evidence to inform patients' care decisions. ABP is a problem-solving approach to clinical practice that incorporates systematic search and critical assessment of the most relevant evidence to answer pressing clinical questions, have a clinical expertise and passion, preference, and values. Evidence-based nursing. ABN is a practice of nursing where nurses make clinical decisions based on the best research evidence available today, the clinical expertise of nurse and patient need and preference. Next. Okay, next, history, evidence-based practice, and evidence-based nursing. Story of evidence-based practice. The ABP movement was founded by Dr. R.C. Cochrane, a British epidemiologist who struggled with the effectiveness of healthcare service and challenged society to pay only for treatment that were empirically proven effective. In (1972), Cochrane published a landmark book criticizing science for not providing strong evidence to inform policymakers and organizations about healthcare decisions. Cochrane strongly recommends using evidence from randomized clinical trials and believes it provides the strongest evidence base for decision making in clinical practice. Next. Dr. Archie Concrete died in 1980. However, due to its influence and recent systematic review of randomized controlled trials, the Cochrane Center was founded in Oxford, England in 1992, and the Cochrane collaboration formed a year later. The main goal of the center and internal cooperation is to help individuals make health decisions by developing, maintaining, and improving systematic review of health intervention and ensuring that these reviews are publicly available. Next. Next is history of evidence-based nursing. First, in 2010, the Patient Protection and Affordable Care Act, also known as the Affordable Care Act, was passed by Congress and signed by President Barack Obama. Catalano argued that the ACA or ICA will produce nursing that respond to societal needs. Terus second development in 2010, stemming from the recommendation of the Carnegie Foundation in a report by Banner, Stappen, Leonard, and Dye calling for two of their recommendations to support the need for nurses to have education based on inquiry and research
to provide evidence-based care. Third, development comes from the Institute of Medicine and the Robert Wood Johnson Foundation report on the future of nursing. This report urged support for interdisciplinary nursing projects so that research can adjust the development of model of care and solution to improve health and healthcare. Jadi menurut Stafford Hoffman ini menetapkan harapan bahwa 90% dari semua keputusan klinis akan didasarkan pada bukti yang akurat, sesuai, dan canggih pada tahun 2020 nantinya. Jadi ketiga, perkembangan sejarah menurut Acha ini mengharuskan perawat memeriksa pengetahuan, keterampilan, dan paling penting nilai-nilai mereka tentang EBP dan penelitiannya. Next. Next is component evidence-based practice. Jadi komponen evidence-based practice ini yang pertama itu external evidence come from research results. Theories born from research, opinion of expert, as well as the result of expert discussion. Yang second is internal evidence consists of clinical judgment. Selanjutnya yaitu yang ketiga, patient benefits and wishes. The next is benefit evidence-based practice. The first is link between clinical practice and research, improve service quality, maximize the best research function, eliminate inappropriate research, minimizing the overload of research result, and prevent practice which is not evidence-based. As we know, research and practice must be synergy. Seperti yang kita ketahui, penelitian dan praktik harus bersinergi. Jadi, EBP ini merupakan jembatan antara peneliti dan praktik. Yang kedua, dalam pelaksanaan EBP ada tahap di mana analisa bukti yang ada dengan critical thinking atau critical approach. Jadi EBP ini bermanfaat bisa meminimalisir penelitian berkualitas buruk. Yang ketiga, mencegah penelitian overload yang berarti dengan EBP mampu menghindari adanya kebingungan dari banyaknya penelitian. Yang keempat, mengeliminasi budaya practice which is not evidence-based. Jadi jika praktik tanpa EBN itu artinya kan masih belum ada expert opinion dan tidak berbasis bukti. So, itu yang dihindari. Contohnya, penyebaran informasi yang hanya dari katanya, tanpa informasi yang jelas dan penelitian serta bukti. So, manfaat evidence-based practice ini yaitu prevent practice which is not evidence-based. Next, learning levels evidence-based practice. There are 7 levels of evidence-based practice, evidence pyramid, and the explanation is in the next slide. The first level, there is systematic review. There are systematic review or meta-analysis of randomized controlled trials and clinical practice guidelines. Systematic review means evidence summaries usually conducted by an expert or panel of experts on a particular topic, which uses a rigorous process to minimize bias, to identify, assess, and
synthesis studies to answer specific clinical questions and draw conclusion about the data collected. Meta-analysis means a process of using quantitative methods to summarize the result of obtained and critically reviewed using a rigorous process to minimize bias. There is clinical practice guidelines, means statements developed systematically in making decisions about treatment. Ideally, the guidelines consist of a systematic review of the literature together with the consensus of a group of expert decision makers, including administrators, policy makers, clinicians, and consumers who weigh the evidence and make recommendation. Second level, there is randomized controlled trial, or RCT, means a true experiment that is those providing intervention or treatment in which subjects are randomly assigned to control and experimental groups to support cause and effect relationships. The next is level 3, control trials, experimental design that study the effect of an intervention or treatment using at least two groups, one that receives the intervention and one that doesn't. Next, level 4 is there were cohort study and case control study. Cohort study, a study that begins by collecting two groups of patients, one who received an exposure, example disease, and one who doesn't, and then follow this group over time to measure the progress of various outcome disease. Next is case control study, a type of research by comparing the characteristic of individuals who have certain conditions. Example, hypertension, with those who don't often perform for the purpose of identifying variable that may predict the condition. Next, selanjutnya adalah level 5, systemic review of this descriptive and qualitative studies. Evidence summaries usually conducted by an expert or panel of experts on a particular topic, which use a rigorous process to minimize bias, to identify, assess, and synthesize studies to answer specific clinical questions and draw conclusions about the data collected. Next. The next is level 6, single descriptive or qualitative study, a method that examines phenomena systematically with an inductive approach and an exploration of the meaning of phenomena. The last level is expert opinion, recommendation from people with established expertise in specific clinical areas. Next. Involvement and target of EBP, sasaran dan keterlibatan dari EBP. Engagement of evidence-based practice, or EBP, is health workers, which are intended for patients or clients, and also the students. The students that play a role in learning relevant evidence-based clinical decision makers. And the next, the model of evidence-based practice. Next. The first, I will explain about Johns Hopkins models. Next. The Johns Hopkins model is a problem-solving approach for making a clinical decisions that is
intended as a guide for individuals through the EBP process. Let me explain in bahasa. Jadi model praktik berbasis bukti John Hopkins ini adalah suatu pemecah masalah yang kompleks untuk mengambil sebuah keputusan klinik disertai dengan alat yang mudah digunakan untuk petunjuk bagi individu atau kelompok melalui proses EBP. The next is the goal of the John Hopkins model is to ensure that the let's research and best practice are quickly and appropriately incorporate into patient care. Jadi tujuan dari model ini adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian terbaru dan praktik terbaik secara tepat dan cepat dimasukkan ke dalam perawatan pasien. And then there are the stage of John Hopkins model. I will explain in next slide. Next. John Hopkins model stage. The first is practice questions. The second is evidence. The third is translations. Let me explain in bahasa. Jadi tahapan model John Hopkins ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu fase pertama, pertanyaan praktik dimulai dengan merekrut tim, mengembangkan atau memperbaiki pertanyaan EBP, menentukan ruang lingkup pertanyaan, menetapkan tanggung jawab, dan menjadwalkan pertemuan. Selanjutnya di fase kedua, evidence, yaitu melakukan pencarian bukti dimulai dengan menilai tingkat dan kualitas dari bukti individu, meringkas bukti individu, serta mengembangkan latihan rekomendasi. Yang ketiga yaitu fase terakhir yaitu translation atau translasi yang dimulai dengan menentukan kelayakan, membuat rencana aksi, mendukung lingkungan yang aman, melaksanakan rencana, mengevaluasi hasil, melaporkan hasil ke pemangku kepentingan, mengidentifikasi langkah-langkah masa depan, dan menyebarluaskan temuan. Next. The next is EOWA models. Next. The EOWA model is a widely used framework for implementing evidence-based practice, or EBP. Change in healthcare ATG emergency of implementation science, emphasis on patient involvement are driving the evaluation, revision, and validation of models. Model EOWA ini adalah kerangka kerja yang banyak digunakan untuk implementasi praktik berbasis bukti. Perubahan dalam perawatan kesehatan misalnya, munculnya implementasi penekanan pada keterlibatan pasien, mendorong evaluasi ulang, revisi, dan juga validasi model. Next. EOWA model stage. First, select priority topics based on rigors. 2, build a team. 3, gather evidence. 4, criticize and synthesis evidence. 5, set EBP recommendations. 6, decide whether the findings support a change in practice. 7, develop and implement examples and practice change. 8, decide if the change is appropriate to take. 9, monitor structure, process, and outcomes. And 10, disseminate findings. Nah, tahapan model EOWA ini yang pertama memilih topik prioritas berdasarkan pemicu. Yang kedua, membentuk tim. Yang ketiga, mengumpulkan bukti. Yang keempat, mengkritik dan juga menyintesis bukti. Yang kelima, menetapkan rekomendasi evidence-based practice. Yang keenam, putuskan apakah temuan ini mendukung perubahan praktik. Yang ketujuh, mengembangkan dan melakukan contoh dalam perubahan praktik. Yang kedelapan, menentukan apakah perubahan itu sesuai untuk diambil. Yang kesembilan, memantau struktur, proses, dan juga hasil. Yang terakhir, menyebarluaskan temuan. Next. Yang model ketiga ini, Roseworm and Larrabee model. Next. Roseworm and Larrabee models. This model is also called the model evidence-based practice change, which consists of 6 stages. Step 1,
assess the need for change in practice to find the best evidence, to critically analyze the evidence for design practice change, 5, implement and evaluate change in practice, 6, integrate and sustain change in practice. Model ini disebut juga dengan model evidence-based practice change yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menilai perlunya perubahan dalam praktik. Yang kedua, menemukan bukti terbaik. Yang ketiga, menganalisis bukti secara kritis. Yang keempat, perubahan praktik. Lalu yang kelima, mengimplementasikan dan juga mengevaluasi perubahan dalam praktik. Yang terakhir, mengintegrasikan dan juga mempertahankan perubahan dalam praktik. Next. The next is step evidence-based practice. Next. First is foster a spirit of inquiry. Instilling culture in the vision and mission of the institution. Element in cultivating EBP are first is inviting all health workers to revive health practice that are being carried. Second is include EBP in the vision, mission, and promotion carried by health institution. And the last is there are mentors and cadres who have skill in EBP and the ability to overcome obstacles. Next. The step 2, identify clinical questions using the PICO or PICOT format and provide clinical questions using the PICO T format. And there are several types of clinical questions. First, intervention questions. Pertanyaan intervensi, yaitu meneliti terkait keefektifan intervensi. Yang kedua, diagnostic questions, meneliti terkait keakuratan dan manfaat suatu instrumen. Ketiga, prognostic questions, meneliti tentang kondisi pasien, tentang kondisi tertentu. Keempat, etiologi, meneliti tentang hubungan sebab, akibat, dan resiko tinggi kondisi yang merugikan. Dan yang kelima, meaning question, atau meneliti tentang arti suatu hal. PICOT, P for patient population, I for intervention atau issue of interest, C atau isu pembanding atau sebuah kelompok pembanding, O for outcome, hasil yang didapatkan dari intervensi yang telah dilakukan pada pasien atau populasi pasien, T for time atau time frame, batas waktu, tentang kapan waktunya itu akan diterapkan. Next is step 3, gather evidence relevant to the subject matter. Finding and collecting evidence is or keywords to search for evidence of words in PICO or PICOT. Find other words that have the same meaning as the word in PICO or PICOT. Each type of question has hierarchy of evidence different. Jadi mencari hasil-hasil penelitian, step 3 ini yaitu mencari hasil-hasil penelitian yang terbaik dengan menggunakan format PICO or PICOT. Contohnya itu ada database PubMed, CHINAIL, Ovid Medline, National Guideline Clearinghouse, and Cochrane Database.